Berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Layung Siti Nur Ajiza sebagai moderator dalam presentasi pemrograman Python dan Flowchart. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari slide-nya belum pindah. Teman-teman, apakah slide-nya sudah pindah? Slide-nya sudah terlihat, Mbak. Adapun anggota dari kelompok 3 itu terdiri dari Fitri Nur Aulia dengan akhiran NPM 14, ada Lia Wulandari dengan akhiran NPM 22. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilakan. Teman-teman, apakah slide-nya sudah pindah? Belum. Apakah bagaimana teman-teman? Belum berubah. Belum. Mohon ditunggu ya teman-teman, dari Fitri ada kendala jaringan. Teman-teman, apakah slide-nya kelihatan? Kosong, Fit. Burem. Sekarang sudah kelihatan teman-teman. Iya, terlihat. Oke, karena slide-nya sudah kelihatan, saya izin mengambil alih ya. Sini kita akan berkenalan dengan pemrograman Python. Python ini adalah bahasa pemrograman komputer yang serbaguna, yang berarti dapat digunakan untuk berbagai jenis pengembangan perangkat lunak dan tugas tidak terbatas pada domain khusus. Nama Python sendiri itu berasal dari Monty Python, sebuah kelompok komedi asal Inggris. Namanya dipilih oleh pencipta Python, Guido van Rossum, karena singkat dan memiliki sentuhan misterius. Contoh penggunaan Python ini bisa untuk analisis
data dan pembelajaran mesin, kemudian untuk pengembangan web, kemudian otomatisasi tugas, dan untuk tugas harian. Boleh ganti ya? Kemudian manfaat mempelajari Python diantaranya adalah peluang pekerjaan dengan gaji besar. Python ini kan adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat dicari di pasar tenaga kerja. Jadi banyak perusahaan yang mencari pengembang Python karena bahasa yang digunakan dalam berbagai bidang. Kemudian ideal untuk dipahami. Jadi Python dikenal karena sintaksisnya yang bersifat mudah dibaca dan dipahami. Kemudian manfaat selanjutnya adalah fleksibilitas. Jadi Python ini sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai jenis proyek seperti mengembangkan situs web, membuat aplikasi desktop, mengotomatisasi tugas, analisis data, kecerdasan buatan, pengembangan game, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, digunakan di berbagai sektor industri. Artinya Python ini digunakan di berbagai sektor industri seperti teknologi, keuangan, kesehatan, sains, ilmu sosial, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, untuk materi flowchart akan diserahkan kepada Ayu. Baik, selanjutnya di sini kita akan berkenalan dengan flowchart. Jadi flowchart itu diaplikasikan melalui logaritma. Jadi di sini tuh ada yang pertama itu ada dokumen, jenisnya itu menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain. Yang kedua ada program, jenisnya itu menggambarkan rinci prosedur dari proses program. Yang ketiga ada proses, jenisnya itu cara pengembaraan rekayasa industrial dengan merinci. Terus yang keempat ada sistem, jenisnya menampilkan proses yang sedang berlangsung secara menyeluruh. Dan yang terakhir skematik, jenisnya itu menampilkan alur prosedur suatu sistem menggunakan gambar dan peralatan lain. Terus yang kedua ada menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari program. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri, kepadanya bisa. Yang pertama, program yang akan dibahas yaitu if-else statement. Jadi if-else statement ini adalah salah satu bentuk percabangan dalam pemrograman Python yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang diberikan. Fungsinya ini adalah untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Di samping kanan itu ada contohnya di mana penggunaan kode if else untuk mencetak variabel x, di mana if-nya itu pernyataan menjalankan blok kode jika kondisi yang diberikan bernilai benar. Apabila else, dia menjalankan blok kode alternatif jika kondisi tersebut bernilai salah. Berikut ini adalah program if-else untuk menentukan kelulusan. Jadi yang akan untuk menentukan kelulusan seorang melalui VS Code ini, itu kita menginput masukan nilai untuk mengecek kelulusan. Gunakan program if nilai. Nilai ini bisa ditentukan terserah ya. Misalkan di sini masuknya nilai seorang yang bisa lulus itu harus sama dengan 70 atau di atas 70. Nanti printnya adalah selamat Anda lulus jika nilainya sama dengan 70 atau di atas sama dengan di atas dari 70. Apabila nilainya kurang dari 70, maka program yang dijalankan adalah else. Ya, dia mencetak atau print, maaf Anda gagal. Ya, itu saja. Kemudian ada flowchart dari if-else statement. Berikut ini adalah flowchart pernyataan lulus ya. Pertama ini adalah main tentu saja. Kemudian kita masukkan
deklarasi berupa integer untuk masukkan nilai. Kemudian output memasukkan nilai Anda untuk cek kelulusan. Selanjutnya kita diminta untuk menginput nilai. Kemudian nilai yang kita input itu akan diproses dalam kotak keputusan, yang dimana kotak keputusan itu berisi nilai sama dengan 70 atau di atas dari 70. Kemudian dari kotak keputusan tersebut bercabanglah, ada true yang menyatakan selamat Anda lulus, kemudian ada false yang menyatakan maaf Anda gagal. Kemudian output yang menyatakan kelulusan dan gagal tersebut terakhir mengeluarkan output terima kasih sudah melakukan pengecekan. Setelah itu program tersebut selesai dijalankan. Ini yang flowchart if else statement untuk pernyataan gagal ya. Jika tadi yang dimasukkan itu nilai 90 ya. 90 berarti di atas dari 70, maka seorang itu dinyatakan lulus. Lalu program yang kedua ini kan flowchart if else menyatakan seseorang gagal karena nilai yang diinput adalah 65. Begitu saja. Untuk materi selanjutnya akan silakan kepada Gayung. Baik teman-teman, izin melanjutkan. Jadi dictionary adalah dictionary Python berbeda dengan list ataupun table karena setiap urutannya berisi key dan value. Setiap key dipisahkan dari value-nya oleh titik dua. Item dipisahkan oleh koma dan semuanya tertutup dalam kurung berawal. Ketika mengakses elemen dictionary digunakan tanda kurung siku yang sudah dikenal bersama dengan key untuk mendapatkan nilainya. Untuk memperbaharui dictionary dilanjutkan dengan menambahkan entry baru atau pasangan nilai kunci. Jadi memodifikasi entry yang ada atau menghapus entry. Selanjutnya di sini ada program sederhana dictionary yang digunakan untuk menampilkan anggota kelompok. Yang pertama itu mulailah dengan mendefinisikan dictionary yang akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang anggota kelompok. Jadi setiap anggota akan memiliki kunci. Biasanya nama dan nilai-nilai seperti umur, alamat, email, atau informasi lainnya. Di sini kami memakai kunci hanya nama dan NPM saja. Terus kita dapat mengakses informasi anggota kelompok dengan menggunakan kunci nama anggota pada dictionary. Misalnya untuk menampilkan informasi anggota pertama. Jika kita memungkinkan pengguna program untuk memilih anggota kelompok, kita dapat menambah input pengguna. Misalnya, kita bisa meminta pengguna untuk memasukkan nama anggota yang ingin mereka lihat, lalu mencari informasi tentang anggota tersebut dalam dictionary. Terus, jika kita memiliki banyak anggota dalam kelompok, kita dapat menggunakan loop untuk menampilkan informasi tentang semua anggota secara berurutan. Selanjutnya ada contoh flowchart-nya. Yang pertama itu ada simbol awal dari flowchart-nya itu biasanya berbentuk oval atau persegi panjang yang berisi kata mulai atau main. Terus gunakan simbol persegi panjang untuk mendefinisikan dictionary yang akan digunakan untuk menyimpan informasi anggota kelompok. Jika kita ingin memasukkan nama anggota kelompok secara interaktif, gunakan simbol berbentuk paralelogram untuk mewakili input pengguna. Terus gunakan simbol berbentuk berlian atau addition untuk memeriksa apakah nama anggota yang dimasukkan oleh pengguna ada dalam dictionary. Jika iya, jalankan langkah berikutnya. Jika tidak, arahkan alur ke langkah berakhir. Terus gunakan simbol berbentuk persegi panjang untuk menampilkan informasi anggota yang telah diakses. Jika kita ingin menambahkan kemampuan program untuk menampilkan semua anggota kelompok secara berurutan, gunakan simbol berbentuk panah untuk membuat loop yang mengulang. Jadi itu langkah-langkah untuk flowchart dictionary. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lia.
Kepada Lia dipersilahkan. Ini belum gitu ya. Ya, sebelumnya izin masuk. Minta tolong ke Fitri untuk full screen PowerPoint-nya biar nggak buram. Gimana teman-teman? Apakah PPT-nya sudah terlihat jelas? Masih Kalau buram. iya, kalau di saya masih buram. Coba untuk di full screen aja. Mungkin PPT-nya bisa kirim ke grup aja. Sebentar ya teman-teman. PPT-nya sudah dikirim ke grup WhatsApp ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, soalnya di sini jaringannya agak kurang bagus jadi buram. Ya baik, izin melanjutkan di slide berikutnya itu ada paket dan modul, yang dimana modularitas adalah suatu proses penting dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pemecahan program besar menjadi beberapa bagian atau modul yang terpisah dan terkelola dengan lebih cepat dan sesuai dengan yang ditugaskannya masing-masing. Dalam konteks Python, modularitas mengacu pada konsep pembuatan dan pengelolaan paket dan modul. Paket dalam Python adalah kumpulan modul yang terorganisir dalam struktur folder. Paket memberikan cara yang terstruktur untuk pengelompokan dan mengelola modul-modul yang memiliki fungsi atau topik yang sama atau saling berkaitan. Nah, penting untuk dicatat bahwa setiap paket itu memiliki konstruktor file yang bernama init.py. Nah, di dalamnya file ini berfungsi untuk memberitahu interpreter Python bahwa folder tersebut adalah sebuah paket yang dapat diimpor ke dalam program lain dengan menggunakan pernyataan import. Boleh slide selanjutnya? Modul itu di sisi lain, modul itu di sisi lain adalah unit dari mohon maaf ke bukan ke belum ke flowchartnya. Nah ya, slide 17. Baik, di sini ada kode yang dibuat untuk flowchart. Di bawahnya ada flowchart yang dimana untuk menggambarkan bagaimana peroperasian matematika yang di dalamnya itu ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Slide selanjutnya. Selanjutnya lagi. Slide 19. Ya, baik untuk kedua flowchart ini yang dimana dibentuk dari kode yang di atas ya untuk mengoperasikan sebuah matematika yang saya sebutkan tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pengurangan dan pembagian. Slide selanjutnya. Ya, yang dimana di sini ada modul tambah yaitu untuk penjumlahan
Berikut dengan flowchart-nya juga. Di sini flowchart dibuat seperti modul tambah yang di atas. Ke slide 21. Ya, di sini flowchart modul tambah yang dimana dibuat flowchart modul tambah ini dibuat untuk dari kode yang sebelumnya, kemudian dibuatkan flowchart. Untuk slide 22 ada modul perkalian. Lengkap dengan flowchart modul kali. Yang dimana modul kali ini, flowchart modul kali ini dibuat berdasarkan kode yang sebelumnya dibuat menggunakan VS Code. Kemudian ada modul bagi. Nah, di sini di gambar ini menjelaskan modul matematika bagian pembagian lengkap dengan flowchart-nya di bawahnya. Yang dimana dibentuk berdasarkan kode yang sebelumnya gitu di VS Code, kemudian dibuat di flowchart menggunakan modul bagi. Kemudian ada modul kurang. Modul kurang sama halnya seperti modul-modul yang bagi dan perkalian, yang dimana flowchart itu dibentuk berdasarkan kode yang dibuat di VS Code. Ya, yang dimana di setiap langkah pemrograman matematika tadi seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan itu di setiap langkah pemrogramannya ada sebuah flowchart yang menjelaskan proses yang terjadinya dalam program tersebut. Yang dimana kalau flowchart itu kan ada bentuk-bentukannya ya, ada yang lingkaran, persegi, belah ketupat, dan itu memiliki artinya masing-masing. Dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Lia. Selanjutnya, izinkan saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu sebelum ditutup. Boleh di next slide-nya. Jadi kesimpulannya yaitu, sebentar teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu pengambilan keputusan kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan kita ambil sesuai dengan kondisi. Pada Python ada beberapa statement, kondisi diantaranya adalah if, else. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Sedangkan kondisi else sebaliknya. Kemudian memahami penerapan program menampilkan anggota kelompok dengan dictionary. Terakhir memahami penerapan program operasi matematika, tambah, kurang, kali, dan bagi dengan paket dan modul. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Bahar. Pantunnya mana, Mbak? Halo? Pantunnya satu aja, Pak. Ya boleh, semua juga boleh. Mungkin dari Lia dulu, pantunnya, Telia.